Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Shalom, selamat pagi. Saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andri akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kesayangan kita, kreasi dan ekspresi. Kali ini peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan jargon pahlawan di hatiku. Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang lebih dikenal dengan singkatan jas merah. Karenanya, kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan jasa para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan penting untuk diperingati, agar generasi muda dapat mengerti dan memahami sejarah para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Walaupun sulit untuk sepenuhnya dihafal, tapi paling tidak kita dapat mengambil pelajaran dari sikap dan komitmen para pahlawan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita akan dengarkan pemenang program membaca biografi pahlawan nasional yang akan disampaikan oleh siswa-siswi kelas 7B SMP Kristen Alethea Ampenan. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Haninditya Srinadi dari kelas 7B. Hari ini saya akan menyampaikan biografi mengenai Supriyadi. Supriyadi lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada 13 April 1923, lahir dari pasangan Raden Darmadi yang merupakan seorang Bupati Blitar saat kemerdekaan Indonesia dan Raden Roro Rahayu yang merupakan seorang keturunan bangsawan. Sang ibu, Raden Roro Rahayu, meninggal saat Supriyadi masih kecil. Setelah kematian sang ibu, Supriyadi pun diasuh oleh ibu tirinya, Susili. Supriyadi mulai tumbuh dan berkembang dan mulai menjalani pendidikan pertamanya di ELS yang merupakan sekolah dasar pada zaman Hindia Belanda. Setelah Supriyadi lulus dari ELS, Supriyadi pun melanjutkan lagi pendidikannya di Mulo yang merupakan sekolah menengah pertama. Kemudian Supriyadi melanjutkan pendidikannya ke Mosvia yang merupakan sekolah untuk kaum bangsawan. Namun pendidikannya di Mosvia tidak berjalan mulus karena Jepang datang untuk menjajah Indonesia, yang akhirnya Supriyadi datang ke sekolah Pamongaraja di Magelang. Setelah lulus dari sekolah Pamongaraja, beliau pergi ke Tangerang untuk mengikuti pelatihan militer yang diadakan Jepang. Kemudian beliau diangkat sebagai komandan peleton. Beliau diberi tugas untuk mengawasi para pekerja paksa Rumusa di Blitar, Jawa Timur. Setelah melihat para pekerja Rumusa, beliau pun berpikir untuk memberontak Jepang. Supriyadi pun mulai mengadakan rencana pemberontakan dengan mulai menghubungi kawan-kawannya sesama tentara peta untuk mengadakan pertemuan rahasia yang bertujuan untuk merencanakan pemberontakan. Rencana pemberontakan ini berlangsung dari tahun 1944 hingga 1945. Saat Soekarno berkunjung ke Blitar untuk menemui keluarganya, salah satu pasukan peta memberitahu Soekarno bahwa mereka sedang merencanakan pemberontakan. Namun Soekarno meminta mereka untuk mempertimbangkan akibatnya. Akan tetapi, Supriyadi yakin pemberontakan tersebut akan berhasil. Setelah melakukan beberapa pertemuan dengan tentara peta, akhirnya ditentukanlah waktu dan tempat pemberontakan yang akan dilakukan di Blitar, Jawa Timur. Pada awal tahun 1945, Jepang mulai mencurigai bahwa Supriyadi dan tentara peta di bawah kepemimpinannya akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, Jepang membuat peraturan yang ketat untuk seluruh tentara peta dan mengawasi Supriyadi. Supriyadi yang mengetahui hal tersebut akhirnya mengadakan pertemuan terakhir dengan pasukan peta yang mendukungnya untuk memberontak Jepang.
dan mengatakan bahwa pemberontakan ini harus dilakukan secepatnya. Tindakan pertama yang dilakukan pada 14 Februari 1945 pukul 3 pagi adalah menembakkan mortir ke Hotel Sakura, lalu memutuskan kabel telepon dan menembaki tentara Jepang yang mereka jumpai di Blitar. Pemerintah Jepang pada saat itu kemudian memerintah pesawat terbang Jepang untuk mengintai pasukan peta Suprijadi. Jepang juga memanfaatkan para pemimpin peta untuk membujuk Suprijadi agar menyerah. Kemudian mengirim pasukan Jepang untuk ikut memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Suprijadi. Karena melihat pasukan dari Jepang kesulitan dalam menghadapi pasukan Suprijadi, Jepang akhirnya memerintahkan seorang pemimpin tentara Jepang, Kolonel Katagiri. Katagiri diperintahkan untuk menemui Muradi yang merupakan pemimpin pemberontakan selain Suprijadi untuk meminta para pemberontak untuk menghentikan pemberontakan ini dan kembali ke markas. Muradi kemudian mengajukan persyaratan bahwa para pemberontak tidak dilucuti senjata dan diampuni. Katagiri pun setuju dan sebagai janjinya Katagiri memberikan pedang kepada Muradi. Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh Jepang. Namun, Jepang tidak menepati janjinya. Beberapa orang dari pasukan peta tertangkap dan dihukum mati. Namun, Suprijadi tidak dihukum mati karena beliau berhasil kabur dan bersembunyi dari Jepang. Setelah kejadian tersebut, tidak pernah terdengar lagi kabar dari Suprijadi. Pada September 1945 setelah Indonesia merdeka, Suprijadi diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, karena Suprijadi tidak memiliki kabar dan menghilang, maka beliau digantikan oleh Imam Muhammad Suliodikusumo. Suprijadi kemudian dinyatakan meninggal pada 9 Agustus 1975. Dan sebagai penghormatan, beliau diberikan anugerah sebagai pahlawan nasional pada 9 Agustus 1975. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pahlawan Suprijadi. Terima kasih, Shalom. Wah, keren-keren ya. Kreativitas anak-anak dalam membaca biografinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti kita sudah berada di penghujung program, maka usai sudah tugas saya menemani kalian semua dalam program kreasi dan ekspresi. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, salam, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersama SKA meraih prestasi gemilang.